الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tafsirul Muyassar. Masih di juz 29 di surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Telah bertanya sa'ilun, seorang yang bertanya, bi'adzabi waqi', tentang adab yang akan terjadi. Ya, selanjutnya dikatakan lil kafirin, itu adab yang akan terjadi untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di sini yang sa'il sini, yang meminta sini, yang mendoakan kejelekan untuk diri mereka sendiri, itu meminta. Disegerakannya adab adalah An-Nadhr Ibn al-Harith Al-Qurashi. An-Nadhr Ibn al-Harith Al-Qurashi dan orang-orang yang lainnya dari kalangan orang-orang musyrikin. Dan beliau sebutkan ayat di surah Al-Anfal, doanya, permintaannya. Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim.
surah Al-Anfal. Baik. Di akhir juz 9. Baik. Jadi dia minta, ya Allah, jika ini memang benar dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami adab yang sangat pedih. Ini permintaan mereka. Oleh karena itu diperhatikan tafsir Muyassar sebutkan da'a da'in minal musyrikin ala nafsih wa qaumih binuzulil adabi alaihim wa huwa waqi'un bihim yaumal qiyamati la mahalata. Seorang dari orang-orang musyrikin itu da'a. Da'a terbagi dua. Da'a muta'addi kepada huruf lam. Da'a yad'u, doa muta'addi kepada huruf lam. Maka ini artinya doa kebaikan. Da'ali, lam. Ini doa kebaikan, mendoakan kebaikan. Ya. Da'a Muhammadun li nafsi, dia Muhammad mendoakan kebaikan untuk dirinya. Tapi ketika muta'addinya kepada Allah, apa artinya? Doa kejelekan. Jadi hati-hati. Sama dengan rogiba. Rogiba muta'addi kepada fi, cinta, senang. Rogibaan, benci. Sama juga sini. Da'a dikatakan sini da'a da'in minal musyrikin ala. Seorang musyrikin, ya, satu dari orang-orang musyrikin itu da'a, mendoakan ala. Apa artinya? Mendoakan kebaikan atau kejelekan? Mendoakan kejelekan untuk diri dia sendiri dan kaumnya. Apa permintaannya? Dia minta kepada Allah apa? Binuzulil adabi alaihim. Mereka minta untuk diturunkan adab kepada mereka. Ini karena kesombongan, kekufuran, ketakaburan mereka. Nah, mereka kan tidak menerima. Seandainya mereka yakin kebenaran, ya, ketika Nabi SAW dakwahi mereka, diterima kan, selesai. Ini sombong, dia tidak mau menerima, bahkan dia menantang. Nah, doanya tadi itu yang kita bacakan di surah Al-Ahqaf, Allahumma in kana hadza huwal haqq. Jika memang itu dakwah Nabi SAW, kebenaran ini betul-betul min indik, kebenaran yang datang dari dirimu. Fa'amtir alaina hijaratan minas sam. Coba, doanya ngeri. Kalau memang itu benar, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Ini luar biasa nih, kebodohan jahiliyah luar biasa, ya. Bodohnya mereka. Mereka minta isti'jalil adab. Ya. Mereka minta untuk disegerakannya adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ini apa ini? Posisi apa? Mengolok-olok. Ya. Dan ini biasa kita kalau mana datang di sini, mana numu, katanya kamu punya begini. Kita di obrolan-obrolan di tengah kita saja biasa. Mana sini, bawa sini. Ini bukan apa-apa, dia minta azab, dia minta. Hujani kami, ya Allah. Ini mintanya kepada Allah. Ya. Jadi sa'il itu dia minta berdoa, mendoakan kejelekan untuk dirinya dan kaumnya. Kalau bukan batu dari langit, ya Allah, awitina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami adab yang sangat pedih. Naudzubillah. Padahal subhanallah. Perhatikan sini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini adab, ini pasti waqi'. Ya, perhatikan, saya ulangi tafsirnya di tafsir Muyassar, da'a da'in minal musyrikin ala nafsihi wa qaumihi binuzulil adabi alaihim. Ya, salah seorang dari orang musyrikin itu mendoakan kejelekan atas dirinya dan kaumnya. Dia minta disegerakannya turunnya adab atas mereka. Siapa tadi namanya? An-Nadhr ibn al-Harith. An-Nadhr ibn al-Harith al-Qurashi. Dan yang lainnya. Allah sifatkan ini adab bi'adabin waqi', adab yang pasti terjadi.
Paham? Adab ini pasti terjadi. Karena kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, kemungkinannya cuma dua. Fal adabu la budda ay yaqa alaihim min Allah. Adab kata Syekh pasti terjadi atas mereka dari Allah. Ya, adab dari Allah itu pasti turun terjadi atas mereka. Tapi kemungkinannya dua. Fa imma ay yu'ajjila lahum fid dunya. Kemungkinan pertama Allah segerakan adab tersebut di dunia. Wa imma ay yu'akhkhira anhum ilal akhir. Kemungkinan kedua, adab tersebut pasti terjadi tapi diakhirkan, ditunda, tapi nanti di akhirat diberikan. Itu dikatakan adab waqi', adab yang pasti terjadi. Untuk siapa? Lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Tapi di sini disebutkan hanya untuk hari kiamat, ya. Wa huwa waqi'un bihim yaumal qiyamah. Huwa kembali ke adab. Adab tersebut, ya. Jadi mereka minta diturunkannya adab, disegerakannya adab, dalam keadaan memang adab tersebut itu pasti mereka akan rasakan. Pasti akan turun kepada mereka nanti pada hari kiamat, la mahallah. Ini kemungkinan yang kedua. Dan ini nampak, disaksikan. Orang-orang kafir yang bersombong, yang menentang, apalagi sampai menantang. Ya, beda menentang dan menantang. Minta. Ya Allah turunkan ya hujan batu dari langit atau datangkan adab yang sangat pedih. Alhamdulillah. Padahal ini adab kemungkinannya dua. Bisa jadi Allah kabulkan dan ini disaksikan oleh mata, didengar oleh telinga. Coba lihat kisah-kisah umat terdahulu ya. Paham ini? Di depan mata dilihat ini adab. Fir'aun ditenggelamkan, Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi. Paham ini? Kaum Ad, kaum Samud. Ya, itu tidak dilihat. Dilihat. Nabi Nuh alaihissalam banjir besar disaksikan, dilihat dengan mata kepala. Itu disegerakan di dunia. Jangan tanya di akhirat. Ustaz, ini ada orang santai-santai dia bahkan meninggalnya tenang-tenang. Iya, tenang meninggalnya. Antum kira selamat? Kemungkinan kedua masih ada. Ya, diakhirkan di akhirat. Misalnya dia minta, terus menantang, Allah tidak kasih. Ya. Jangan senang dulu. Ya, itu belum. Karena belum tentu Allah kabulkan. Dia biar tantang begini Allahumma, tapi ada kemungkinan kedua itu di akhirat. Ini di sini yang disebutkan kemungkinan kedua wa waqi'um bihim yaumal qiyamati la mahalah. Atau la mahalah ini. Ya, pasti terjadi. Tidak ada kemungkinan yang lainnya. Pasti mereka dapatkan. Adab ini Allah sifatkan laisa lahu dafi'un. Tidak ada satupun orang yang bisa mencegah, menahan adab tersebut kalau sudah turun. Tidak ada, ya. Tidak ada yang bisa menolak, mencegah, biar saya jago apapun. Dafi'un di sini apa? Nakira dalam susunan apa? Penafian. Laisa an-nafi. Dafi'un nakira. Semua tidak ada satupun yang bisa mencegah. Bahkan walaupun bapaknya sendiri. Walaupun bapaknya nabi dan rasul, tidak bisa. Coba lihat Nabi Nuh alaihissalam anaknya gimana? Nabi Nuh alaihissalam anaknya bagaimana? Tenggelam. Tidak bisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia disiksa, dia dapat azab, tidak ada yang bisa menolak. Ya. Tidak ada yang bisa mencegah. Perhatikan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tidak ada satupun yang bisa menolak ya yadfa'uhu qabla nuzulih. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak azab tersebut sebelum turunnya. Au yarfa'uhu ba'da nuzulih. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat azab tersebut setelah turunnya. Jadi bedakan dua keadaan. Sebelum turun dan setelah turun. Sebelum turun azab tidak ada yang bisa cegah. Ya,
Tidak ada yang bisa cegah. Allah takdirkan turun hari ini, jam ini, detik ini pasti turun. Tidak ada yang bisa tolak, tidak bisa halangi. Setelah azab itu turun, terjadi azab tersebut, tidak ada yang bisa angkat. Coba lihat. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Tidak ada satupun dari mereka. Ketika mereka minta disegerakan azab untuk turun, maka sebelum turun itu tidak ada yang bisa tahan. Pas turun tidak ada yang bisa angkat. Ya, mengerikan. Berbeda kita orang-orang beriman. Ya, ada namanya musibah, ujian, cobaan. Bukan azab, ujian, cobaan. Itu keharusan. Ya, kepastian dalam hidup. Tapi apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma nazala bala'un illa bidzambin. Tidak ada satupun bala turun, musibah, ujian, cobaan, petaka turun kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubatin. Tidak diangkat itu bala kecuali dengan taubat. Amin. Ada sebab diangkatnya musibah apa saja. Ini azab. Untuk siapa? Lil kafirin, orang-orang kafir. Sudah, jadi laisa lahu dafi, tidak ada yang bisa menolak. Kita baca tafsir di bawah. Laisa lahu mani'un yamna'uhu minallahi dzil 'uluwi wal jalal. Baik. Di sini disambung ayatnya laisa lahu dafi'un minallahi dzil ma'arij. Tidak ada yang bisa menahan adab tersebut dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung, yang memiliki ketinggian dan keagungan, kebesaran. Ya. Jadi laisa lahu mani'un yamna'uhu ay yamna'ul adab minallahi dzil 'uluwi wal jalal. Tidak ada satupun yang mani' yang bisa mencegah, menahan ya adab tersebut dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ketinggian dan kemuliaan. Bisa dipahami? Jadi orang kafir ketika dia tidak bertobat, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman, maka pasti akan dapat azab. Dia minta tidak minta. Di dunia atau di akhirat. Dan kalau sudah ditetapkan sebelum turunnya tidak ada yang bisa cegah, dan setelah turunnya tidak ada yang bisa angkat. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ta'rujul malaikatu war-ruh, para malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh di sini ditafsirkan dengan malaikat Jibril. Ya, bisa juga ditafsirkan dengan ruh, yaitu ruh manusia. Ya, ruh manusia. Ada ruh yang saleh, yang baik, ada yang jahat. Semuanya naik. Tapi ruh yang jelek, yang jahat, apalagi orang-orang kafir, itu tidak dibukakan pintu langit untuknya, dikembalikan ke bumi. Jadi semuanya dikasih naik. Ya, ruh yang baik, orang saleh, muwahhid, ya, itu diangkat terus. Adapun ruhnya orang-orang kafir diangkat tapi tertutup pintu langit, dikembalikan ke bumi. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya dilempar. Ya, lemparkan ke bumi, dikembalikan ke bumi. Nauzubillah. Baik. Kita baca tafsirnya. Ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilaihi, perhatikan, ay tas'udu atau sa'ida yas'adu ya. Sa'ida yas'adu, tas'adu al-malaikatu wa jibrilu. Ini tafsir ya. Jadi para malaikat dan Jibril itu naik. Ataf apa ini? Ataf apa ini? Jibril ke malaikat? Atful khas alal am. Karena Jibril masuk dalam kalangan malaikat. Baik. Berbeda ketika ditafsirkan ar-ruh adalah ruh manusia. Baik. Jadi para malaikat dan malaikat Jibril itu naik ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, ilaihi ta'ala. Bagaimana jarak tempuhnya? Disebutkan di
tafsir As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma dzakara al-masafata allati ta'ruju ila Allah fiha al-malaikatu wal arwah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jarak, ya. Perjalanan tersebut dia naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kadarnya? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin min sinid dunya. Subhanallah. Jadi ruh itu naik, ya malaikat Jibril itu naik, para malaikat itu naik pada hari yang satu harinya kadarnya itu sama seperti 50.000 tahun. Min sinid dunya. Ketika diukur dengan tahun-tahun di dunia. Coba perhatikan. Dan ini juga disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Miqdaru khamsina alfa sanatin. Ya. Jadi jarak perjalanan ini ya 50.000 tahun. Ya, sama dengan tahun-tahun kita di dunia. Min ibtida'il uruji ila wusuliha ma huddalaha. Coba. Itu dihitung 50.000 tahun semenjak dia naik, permulaan dia naik sampai ketika dia sampai ke atas pada batasan yang sudah ditetapkan untuknya. Itu jaraknya 50.000 tahun di dunia. Coba lihat. 50.000 tahun di dunia. Kita naik saja baru berapa detik sudah berapa meter itu pesawat, coba lihat. Apalagi roket. Luar biasa. Ini 50.000 tahun. Ya. Naik ke atas pada batasan yang kata Syekh yang sudah ditetapkan untuknya. Kan tidak beda-beda kan dia naik ke sini itu 50.000 tahun. La ilaha illallah, betul-betul luar biasa. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menegaskan kepada kita apa yang sering kita ulangi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas. Dan antum coba bayangkan peristiwa Isra Mi'raj yang cuma terjadi satu malam. Jangan naik ke atas dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja. Itu mereka tuh perjalanan berhari-hari orang Arab. Pakai onta, pakai kuda, pakai onta. Itu jauh sekali, berapa ribu kilo. Dari Mekah ke Syam. Ini Nabi satu malam. Itu pun sudah dari atas langit. Yang mana jarak perjalanan berapa disebutkan ayat ini? Khamsina alfa sanatin. Ya, dan ini sudah angka 50.000 sudah dibahas ya belum nanti. Jadi khamsina alfa sanatin, alfa sebagai tamyiz dan dia mudhaf, sanatin mudhafun ilaih. Itu nanti ada di Dursul. Perhatikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini apa di sini? Wa huwa 'alal mu'mini mithlu salatil maktubah. Dan dia atas orang-orang beriman seperti salat diwajibkan. Sama cetakannya antum sini? Hah? Baik. Wa huwa 'alal mu'mini mithlu salatil maktubah. Baik. Ini mungkin wallahu alam ketika roh orang beriman diangkat itu seperti salat, waktunya seperti salat yang diwajibkan. Wallahu alam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir sabaran jamila." Bersabarlah engkau dengan kesabaran yang jamil, yang indah. Apa artinya? Tafsirnya di bawah, "Fasbir ayyuhar rasulu ala istihza'ihim wa isti'jalihimul 'adzaba sabran la jaz'a fihi wa la syakwa minhu ila ghairillah." Fasbir, bersabarlah engkau wahai Rasul. Atas apa? Ala istihza'ihim, atas olok-olokan mereka. Karena ingat mereka minta azab itu, disegerakan azab itu mengolok-olok. Orang Makassar bilang apa? Patotoy. Iya, mengolok-olok. Kan Nabi kan sudah ancam azab akhirat apa semua, mereka malah berdoa.
minta kepada Allah, datangkan azab tersebut. Hujani kami dengan batu. Allah perintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam bersabar. Ya, bersabar atas olok-olokan mereka. Wasti'jalihimul adzab, dan bersabarlah engkau ya atas perbuatan mereka meminta disegerakannya azab. Sabaran. Apa i'rabnya sabaran di sini? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ada 3. Ketika dia ada naatnya setelahnya maka dia libayanil jins. Kesabaran yang indah. Oleh karena itu disebutkan sini kesabaran bagaimana? Sabaran la jaza'a fihi. Kesabaran yang tidak ada rasa marah padanya. Tidak ada tasakhut. Ada orang sabar, tahan namanya tapi dalam hatinya naudzubillah. Paham ini? Nah itu banyak yang seperti itu. Kelihatannya Masya Allah udah hatinya. Luar biasa. Marah kepada Allah. Jengkel kepada Allah. Tidak terima takdir Allah. Sabar dia bisa tahan semua tapi hatinya tidak. Wala syakwa minhu ila ghairillah. Ada juga orang sabar kelihatannya tapi lisannya tidak berhenti berkeluh kesah. Oleh karena itu di sini ada bahasa yang detail. Wala syakwa minhu ila ghairillah. Jadi mengeluh itu, berkeluh kesah itu tidak diharamkan mutlak. Bahkan dibolehkan. Ada yang dibolehkan apa itu? Mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi diperintah untuk bersabar dengan kesabaran yang tidak ada murka, rasa marah, jengkel terhadap hal tersebut dan tidak ada syakwa, keluh kesah. Ila ghairillah, kepada selain Allah. Ini yang tidak boleh. Tapi yang boleh bahkan disyariatkan adalah berkeluh kesah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita adukan seluruh permasalahan kita, ya, ujian yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ucapannya siapa ini? Nabi Daud alaihissalam. Ya, sungguhnya aku hanya mengeluhkan ya keluh kesahku, ya penderitaanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ini yang mestinya kita pegang, bukan cerita ke sana kemari. Begini Kak, begini Kak dong, begini. Ya, itu tidak menyelesaikan masalah, malah kadang aibnya kita ceritakan kepada orang, selesai, terhambur. Ya, disebarkan ke sana kemari. Tapi kalau kita mengadu kepada Allah, ya, tenang hati, ya. Apalagi diiringi dengan doa, dengan tawakal. Rahasia kita aman, masalah kita aman, aib kita aman. Hanya Allah yang tahu dengan kita. Paham ini? Dan solusi, ya, tunggu setelahnya. Pasti Allah Subhanahu wa taala lepaskan hal tersebut. Paham ini? Jadi ini sabaran jamilan, kesabaran yang indah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahum yarawnahu ba'idan. Sungguhnya mereka melihat ya azab tersebut itu jauh. Ya. Mereka melihat azab itu jauh. Perhatikan di bawah. Siapa hum? Innahum ay innal kafirina. Apa artinya yarawnahum ay yastab'iduna al-'adab. Yarawnahu ay yastab'iduna al-'adaba wa yarawnahu ghairu waqi'in. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menganggap jauh adab tersebut. Dan mereka menganggap adab itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu mereka berani minta. Ya. Mereka berani minta, bahkan menantang. Ya. Menantang adab tersebut. Datangkan, ya, hujani kami dengan batu. Karena mereka apa? Menganggap jauh. Istab'ada yastab'idu. Menganggap jauh. Ya. Menganggap jauh adab tersebut turun kepada mereka. Dan mereka menganggap itu tidak akan terjadi. Ghairu waqi'. Kemudian Allah bantah, wa narahu qariban, dan kami melihat itu dekat sekali, mudah. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan, wa nahnu narahu waqi'an qariban la mahalata.
Sedangkan kami melihatnya itu waqi'an, pasti terjadi, qoriban, tidak lama lagi. Iya, ingat selama-lamanya kita diundur adabnya, paham ini? Kita hidup cuma berapa tahun? Sebentar kan? Berarti tetap dekat. Entah disegerakan langsung atau ditunda sampai kita meninggal. Ingat, orang-orang kafir itu baru dicabut ruhnya sudah menderita. Alam kubur menderita. Sampai puncaknya di dalam neraka. Khalidina fiha. Oleh karena itu, di sini sebutkan la mahalah, pasti. Ya, tidak boleh tidak, pasti. Ya, tidak bisa orang lari. Dan ini keyakinan mereka. Oleh karena itu disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, ad-dhamiru ya'udu ilal ba'ats. Jadi innahum yarawnahu, itu katanya, kata Syekh, kembali ke al-ba'ats, kebangkitan. Mereka dari awal tidak percaya kan? Masa orang sudah jadi tulang, jadi jadi tanah, sudah hancur dia bangkitkan lagi. Ya rezeki. Mereka tidak yakin dari awal memang. Tapi Allah bantah, wa narahu qoriban. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, yauma takunus samaa'u kalmuhl. Hari di mana langit itu seperti, kalau terjemahan disebutkan seperti tembaga yang cair, yang meleleh, maksudnya hancur. Di sini minyak kalau di tafsir Muyassar. Wa takunul jibalu kal'ihn. Hari di mana gunung-gunung yang kokoh, yang kuat, yang tinggi itu seperti apa itu? Ihn, kapas. Seperti kapas yang berterbangan. Perhatikan tafsir. Yauma takunus sama'u sa'ilatan misla huthalatiz zait. Yauma takunus sama'u kalmuhl, hari di mana langit itu sa'ilah. Ya. Sa'ilah itu kalau terjemahan anunya bebasnya dia sa'ilah mengalir. Maksudnya apa? Meleleh. Ya, meleleh hancur seperti lelehan minyak. Seperti lelehan minyak. Baik. Ada Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa huwa ar-rasasul mudab. Tembaga yang cair, yang ditumpahkan. Intinya dia hancur. Wa takunul jibalu kas-sufil masbugil manfushil ladzi dharathu ar-rihu. Adapun gunung-gunung bagaimana? Itu akan seperti suf, bulu. Al-masbuk al-manfush, yang terhempas, yang ditiup angin. Manfush, terhambur. Padahal Jawa lihat itu gunung di sebelah timur sana. Kalau kalian main di pinggir sungai, pinggir kanal itu, coba lihat itu gunung, itu tingginya, hebatnya, kuatnya itu. Amin. Itu nanti berterbangan seperti berterbangannya apa? Suf, bulu. Coba lihat. Yang ditiup angin. Wala yas'alu hamimun hamiman. Dan seorang itu tidak akan bertanya kepada orang lainnya. Maksudnya hamim ini teman. Seorang teman tidak akan bertanya kepada teman-temannya. Dalam bentuk nakirah dua-duanya. Ya, sama dengan akhir surah Al-Infitar. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. 3 nakirahnya. Jiwa siapapun kepada jiwa manapun dan dalam bentuk apapun. Di sini wala yas'alu hamimun hamiman. Ya. Seorang teman itu tidak akan bertanya kepada temannya. Ya, mengapa? Karena semua sibuk. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Tidak ada lagi waktu. Kenapa aku tanya apa? Tidak ada. Ya, bahkan disebutkan di awal surah Al-Hajj apa? Orang seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara. Ya. Wanita-wanita hamil akan menggugurkan kandungan. Yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Terus itu rada apa? Menyusui. Ya. Ibu menyusui itu sampai melepaskan bayi yang disusui.
Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlah. Semua wanita hamil akan menggugurkan kandungannya. Mengerikannya, coba lihat. Ya. Baik. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Perhatikan tafsir di bawah, la yas'alu qaribahu an sya'nih. Jadi seorang karib kerabat itu tidak bertanya kepada kerabatnya yang lainnya tentang bagaimana kondisinya, karena bagaimana, apa kabar. Ya, tidak ada lagi baku tanya-tanya. Mengapa? Li'anna kulla wahidin minhuma masyghulun binafsihi. Karena setiap dari mereka itu semuanya sibuk dengan dirinya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, perhatikan, yubassarunahum. Baik. Yubassarunahum. Ay yarawnahum wa ya'rifunahum. Jadi mereka diperlihatkan kepada mereka. Apa maksudnya? Yarawnahum wa ya'rifunahum. Jadi mereka kan saling melihat. Mereka melihat karib kerabatnya, teman-temannya, dan mengenali mereka. Ya kan kita bakal lihat nanti di hari kiamat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah kenyataan yang sangat mengerikan. Yawaddul mujrimu. Orang-orang mujrim pendosa itu akan menginginkan, berangan-angan, lau yaftadi min adab yauma idzin bibani. Naudzubillah. Dia berangan-angan, duhai seandainya saya bisa menebus, dia bisa yaftadi, menebus azab di hari itu dengan anak-anaknya. Mau natukar. Ya, dia kasih anaknya, yang penting dia tidak diadab. Tebus, menebus. Ingat, di hari itu tidak ada lagi. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Tidak ada biar berapa orang anakmu, biar anakmu pejabat, anakmu, ya, paham ini? Seorang rasul, nabi dan rasul, tidak ada. Tidak bisa menyelamatkan. Paham ini? Baik, perhatikan tafsirnya, ai wala yastati'u ahadun ay yanfa'a ahadan ini. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat dalam bentuk apapun kepada siapapun. Ini di akhir surah Al-Infitar tadi. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Ini maknanya. Yawaddul mujrimu ay yatamannal kafiru. Jadi al-mujrim ya, tafsirkan kafir. Orang-orang kafir akan yatamanna. Ya, pakai alif lam, mencakup seluruh mujrim, seluruh orang kafir. Itu yatamanna, berandai-andai. Lau yufdi nafsahu min adab yaumil qiyamati bi abnaih. Ya, dia berandai-andai untuk yufdi, menebus dirinya dari adab pada hari kiamat dengan anak-anaknya. Jadi ini yaumi idzin, ini di kasrah ya. Kan biasanya kita baca di fathah ya, yauma idzin. Ini di kasrah karena dia mudhaf. Adab mudhaf, yaumi mudhafun ilaih. Saya ulangi. Yaumi idzin di kasrah yauminya karena dia mudhafun ilaih. Dari adab. Jadi adab hari kiamat begitu. Adab di hari itu. Jadi orang-orang kafir ya, menghayal ya. Duhai dia bisa menebus dirinya dari adab Allah pada hari kiamat dengan anak-anaknya. Cukup wasahibatihi wa akhi, dia tebus dengan istrinya dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wih, dia tebus dengan seluruh keluarganya yang melindungi dirinya. Ya, di dunia ya, di dunia. Perhatikan tafsirnya, dia tebus bi abnaihi wa zawjihi wa akhihi wa ashiratihi allati tadummuhu wa yantami ilaiha fil qarabah. Jadi musyawara semua untuk menebus dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Paham ini? Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Biar kita tebus, disebutkan dalam ayat yang lain apa? Emas sepenuh bumi. Dengan seluruh apa yang ada di bumi. Tidak ada. Tidak diterima. Tidak diterima tebusan tersebut. Sudah ditetapkan adab, pasti. Tidak ada lagi istilah menebus, tebus ini tidak ada lagi. Perhatikan, bahkan dia mau tebus apa? Dirinya dari adab. Wa man fil ardi jami'an. Subhanallah. Dia mau tebus dengan anak-anaknya, istrinya, saudaranya, paham ini, keluarganya, dan semua orang di muka bumi ini.
Ya, dia mau sorong untuk menebus dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa bi jami'i man fil ardi minal basyari wa ghairihim. Coba lihat. Dia mau tebus dirinya dengan seluruh yang berada di atas muka bumi dari manusia dan selain mereka. Ingat ya, ini bukan hanya satu ayat ya, di ayat yang lainnya disebutkan sepenuh bumi. Ada di Ali Imran, ada di Al-Maidah. Ya, dengan seluruh yang di bumi. Itu tidak ada. Mil'ul ardi dhahaban. Ya, tidak bisa. Itu pun kalau punya. Ya, emas 1 kilo saya tidak punya. Ini emas sepenuh bumi. Jadi ini pelajaran untuk kita bahwa saya tidak ada lagi harganya apa-apa di sana. Dunia ini, anak-anak, karib kerabat, harta, pangkat, jabatan. Yang berguna di sana apa? Amalan soleh. Taib. Thumma yunji ay thumma yanju min adabillah. Ya. Jadi dia mau tebus dirinya dengan apa yang disebutkan supaya dia selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Bisa seperti ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, itu sudah disebutkan ya. Wala yastati'u ahadun an yanfa ahadan di atas. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat kepada orang lainnya dalam bentuk apapun. Ya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Baik. Terakhir, perhatikan 3 ayat. Baik. Atau 4 ayat. Kalla, Allah bantah. Sekali-kali tidak. Tidak bisa dia tebus dirinya itu dengan apa yang disebutkan. Innaha ladha. Sungguhnya neraka jahanam itu ladha. Api yang bergejolak, yang sangat panas dahsyat. Nazza'atan lisyawa, yang saking panasnya itu menyebabkan kulit kepala itu terkelupas dan seluruh badan. Ya, ingat panasnya api neraka itu berapa kali lipat? 70 sekian kali lipat dari api dunia. Ya, panasnya api neraka. Yang mana azab yang paling ringan apa? Terompah sendal atau bara dari api neraka ditempelkan ke kaki. Apa yang terjadi? Mendidih otaknya. Jadi antara kepala dengan kaki jangan tanya. Otaknya saja mendidih. Baik. Paham ini? Perhatikan tafsir. Laisal amru kama tatamannahu ayyuhal kafiru minal iftida. Urusan itu hakikatnya tidak seperti yang engkau angan-angankan wahai orang kafir. Apa itu angan-angannya? Minal iftida, yaitu kemungkinan kamu bisa menebus dirimu dengan apa yang disebutkan di ayat. Innaha ladha, sungguhnya dia adalah api yang menyala-nyala. Ai innaha jahannamu tatalazza naruha wa taltahibu. Sungguhnya dia adalah neraka jahannam yang apinya menyala-nyala, berkobar menyala-nyala. Baik. Nazza'atan lisyawa ay tanzi'u bi syiddati harriha jildatar ra'si wa sa'ira atrafil badan. Yang saking panasnya itu neraka jahanam, apinya itu bisa mencabut jildatar ra's, itu kulit kepala dan seluruh ya badan. Ya, atraf itu ujung-ujung. Ya. Maksudnya seluruh permukaan badan. Tad'u man adabara wa tawalla. Nah, panggil. Dia panggil, neraka itu memanggil, jahanam memanggil orang yang berpaling. Ya. Dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tad'u man adabara, mundur, balik ke belakang, wa tawalla, dan berpaling. Apa tafsirnya? Tunadi. Jadi tad'u, neraka itu tad'u ay tunadi, memanggil-manggil. Ya, nada yunadi. Apa? Memanggil. Dia panggil siapa dia panggil? Disebutkan sifat. Ya. Ya, bukan fadil, bukan sapri, bukan sifat. Ya. Allah sebutkan sifat siapa? Man adabara wa tawalla. Ay man a'rada 'anil haqqi. Jadi adabara ditafsirkan apa? Berpaling, orang yang berpaling dari kebenaran. Di mana? Di dunia. Wa tawalla ay taraka ta'atallahi wa rasulih. Dia berpaling, dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini hati-hati. Ingatnya, neraka memanggil orang yang memiliki sifat ini. Apa sifatnya? Berpaling dari kebenaran. Yang kedua, wa tawalla, dia meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini memang neraka diciptakan untuk mereka. Jadi dipanggil-panggil. Ya. Bahkan disebutkan di ayat yang lain di surah
apa surah An-Naba itu Jahannam itu betul-betul mengawasi melihat ini siapa ini. Paham ini? Baik. Kemudian terakhir wa jama'a fa'awa. Sifatnya juga bukan hanya sekedar ada wa tawalla tapi wa jama'a. Kerjanya apa? Mengumpul dan mengumpul. Kemudian dia simpan. Apa artinya? Wa jama'al mala. Kerjanya kumpul duit saja, kumpul harta. Fawada'ahu fi khazaini. Kemudian diletakkan hartanya pada tempat penyimpanannya. Walam yuaddi haqqallahi fihi. Dan dia tidak menunaikan hak Allah pada harta tersebut. Jadi tidak ada salahnya, tidak berdosa orang cari uang, cari harta, kumpul harta, tidak. Tapi ingat, ada kewajiban kita atas Allah pada harta tersebut. Yang paling pertama masuk adalah apa? Zakat. Ingat, banyak orang di zaman sekarang ini, subhanallah, diberi kekayaan oleh Allah, harta melimpah, tabungannya melimpah, paham ini? Tapi tidak pernah berpikir bagaimana zakatnya dibayarkan. Itu naik. Hati-hati. Ingat, siapa yang neraka panggil? Di antara sifatnya ini, wa jama'a fa'awa. Dan itu kalau antum baca tentang ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, itu luar biasa mengerikannya. Ya, ada dalam bentuk setrika. Ya, hartanya akan dipanaskan, baru disetrikakan di punggungnya, di wajahnya dan di lambungnya. Ada dalam bentuk ular. Ular yang sangat besar yang akan melilit dirinya, baru dia bilang ana maluk. Ya, ular kira-kira kalau melilit itu dia apa ya kita? Dia lilit, disiksa. Ya, paham ini? Ular yang sangat besar. Ya, sangat berbisa. Ya, itu ada dalam hadis-hadis yang Sahih Bukhari, ada juga di Sahih Muslim. Bisa dipahami? Jadi ini ayat 1 sampai 18. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Sekian subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.